supaya saudaraku si Teh Pucut mengerti dan sadar untuk siapa yang disembah, supaya tahu dia. Nah, kalau kalian tidak percaya dengan perkataan yang sudah dituliskan Musa, macam mana kalian bisa percaya kepadaku sekarang ini? Yesus mengatakan apa? Aku utusan Bapa. Nah, dunia sekarang mengatakan apa? Banyak terpengaruh apa dengan ajaran doktrin ini? Mereka mengatakan begini, Yesus itu adalah Tuhan, itu yang kita sembah. Itu yang kita ini sembah. yang dikatakan Kristen. Itu yang dimaksud Yesus ini. Karena sudah dia berkata-kata apa? Sudah dituliskan. Ada pertanyaan. Vano, ini Kristen apa enggak sih lu? Masih ada pertanyaan. Beliau ini Pak. Ngawurnya kok sampai seperti ini. Bukan ngawur, Pak Vano, bukan ngawur, itu lagi membuka aib-aib kita kalian. Oh. Macam mana Pak ngawur? Macam mana Pak maksudnya? Saya nggak mengerti. Ngaconya minta ampun. Apa yang kamu pikirkan? Mengatasnamakan Kristen dan kau tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu ngawurnya. Belum ngawur lagi. Bagaimana apa Yesus Tuhan? Ngerti nggak kamu? Yesus bukan Tuhan. Yesus sendiri mengatakan. Ya udah, kenapa kamu bilang ke kawan-kawan di sini kamu Kristen? Siapa ngaku Kristen aku? Aku Nasrani. Oh, dia bilang. Aku Nasrani. Oh, Nasrani. Karena Kristen itu pengikut ajaran Paulus, Pak. Ya dengar ya kawan-kawan, bedakan Kristen dengan yang bukan Kristen. Kalau Kristen itu pengikut ajaran Paulus itu Pak. Kasihan nanti gini. Di apa itu di Kisah Para Rasul 11 ada itu. Oke. Di Antioquia ya apa ya? Itu tertulis baru muncul nanti. Ya Vano gini, kalau kamu mau kenal Kristen, biarkan orang Kristen menjelaskan kepadamu. Semuanya di sini. Saya ini Pak, kamu ini apa? Aku mengingatkan ajaran Yesus, bukan ajaran Paulus. Apa dikatakan Yesus itu yang saya sampaikan. Iya, Bang Handi. Seorang yang di luar kekristenan. Kenapa nak Romo? Enggak, saya bicara dulu. Ini karena dikatakan dia Kristen. Mbak Tika diam dulu, Mbak Tika lagi ada ngobrol tuh Pak Yusuf dulu. Ya. Karena itu seorang Kristen bisa mengenali. Ini Pak Yusuf Romo loh. Romo Katolik. Jadi Vano, jika kamu bukan Kristen, nggak usahlah mengaku Kristen. Kan nanti jadi malu saya yang orang Kristennya. Aku dengan kengawuran kamu ini, ada membilang Kristen aku sama sudah bisa. Kristen itu pengikut Paulus. Ya, jadi itu ya kawan-kawan sekalian. Sekali lagi saya katakan Pak, aku Nasrani. Oke, salah, sorry karena saya tidak tanyakan kepada Anda, saya tanyakan ke room di sini, Bang Alif, dan dikatakan Kristen. Nah, itu mungkin kesalahpahaman. Oke. Ketika kamu seorang Nasrani, sejak kapan Nasrani itu dikenal di dalam dunia kekristenan? Saya tidak bilang kalau dia adalah bagian kekristenan. Ke Yudea sana Pak, biar lebih jelas. Oke Pak ya. Sejak kapan kata pergi ke Yudea sana Nasrani digunakan? Nanti ke Galilea ya, ke Galilea. Tanyakan Pak, tanyakan ya supaya lebih jelas ya Pak. Oke Pak. Ya. Gini, saya ajari kamu sedikit ya kalau kamu mau dengar. Enggak penting Pak, kalau masih Bapak menggunakan ajaran Paulus, enggak penting-penting sama saya apa ajaran Bapak, betul. Tetapi kalau ajaran Yesus kamu sampaikan kepada saya dengarkan Pak. Kalau masih Bapak menggunakan mengandalkan ajaran Paulus Pak, jangan coba-coba Pak.
Enggak, saya tertarik Pak dengan ajaran Bapak karena Oke, Vano, itu Vano, ajaran-ajaran dengar, sabar. sesat Pak. Saya katakan. Dengar, Vano, Oh, sabar. jujur dulu saya Sabar, tanya Bapak Vano. dulu. Yang Bapak andalkan ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Memangnya saya pernah berbicara dengan kamu saya ajaran apa? Saya tanya katakan dulu lebih saya jelas Kristen. supaya jangan nanti aku apa salah mendengar. Oke. Jangan nanti dipengaruhi Oke. dengan ajaran-ajaran sesat. Oke, saya sudah katakan saya Kristen. Kalau Kristen itu ya udahlah. Udah. Ya udahlah, Gak usah Pak. Sampaikan Nggak aja lah usah. kepada orang-orang yang bisa Bapak pengaruhi. Itu aja. Oh, gitu. Maksudnya yang dipengaruhi siapa? Anda? Atau siapa? Ya, Vano. Yang bisa dipengaruhi siapa? Anda? Saya bisa mempengaruhi Anda? Atau di sini yang lain saya bisa pengaruhi? Kamu bicara Dan saja saya tanya tanpa kamu sadar tadi. mengerti apa yang Anda Saya katakan. tanya kamu Dan tadi. Anda mau mengatakan Ini menurut Anda. semua. Bah, Mungkin selesai ini makan. apa ini? Apakah mengerti Bapak yang saya maksud? Kalau mengerti Bapak yang saya maksud, jawab. Kamu kata-kata jujur. kamu saja, kamu nggak ngerti sendiri, saya yakin itu. Bah. Sekarang bingung yang deh. saya apa? Nah, beginilah kalau enggak. Begini lebih cepat apa kita mengerti apa yang kita maksud satu apa dengan yang lain. Yesus siapa? Yesus siapa? Menurut Bapak, Yesus siapa? Ya? Yesus ya Yesus. Yesus siapa? Kok bingung tanya? Maksudnya Tuhan atau pencipta langit? Apa Yesus Tuhan atau pencipta langit? Kamu mau kenal siapa itu Yesus? Berarti Saya kasih tahu kamu. Yesus siapa? Kalau Yesus itu Yesus ya Yesus. Bagaimana Yesus itu siapa? Pertanyaannya diperbaiki. jadi coba kalau begitu. Yesus Yesus itu Kristus bukan Tuhan itu kan? menurut Yesus itu Anda siapa itu bukan pertanyaan Tuhan, yang kan? benar. Kamu Dengar dulu. bertanya saja Dengar bingung. dulu aku. Yesus bukan Tuhan kan? Apa itu? Kamu kasih suatu jawaban dan kamu membutuhkan ketegasan dari orang lain dari kesalahan kamu. Gimana kamu ini? Saya Kok tanya Yesus Bapak bukan dulu. Tuhan kan? Bapak Bukan, nggak menuhankan bingung. Yesus Izin kan? dulu, iya. Bapak nggak menuhankan Yesus kan? Pak Pano ini Aduh. gaya bahasanya begitu, Pak Pendeta. Gaya bahasanya Ya begitu. udah. Ya, lanjut. Bapak nggak Jadi saya menuhankan ngerti, Yesus ya. kan? Maksud Anda apa? Saya tidak menuhankan Yesus. Kan lagi itu. Kamu Enggak maksud butuh saya ketegasan Pak begini apa? Pak. Kalau Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan, maka jangan coba-coba sampaikan kepada aku Aha. ajaranmu. Kok Itu nggak aja. bisa nggak coba-coba? Saya sudah coba untuk mengatakan saya Kristen. Ya jelas orang Kristen itu mengatakan Yesus adalah Karena Tuhan. kebanyakan Kristen itu Pak menuhankan Yesus. Jadi saya Kristen. Bukan kebanyakan semua Kristen. Vano. Bah, Bah, harus apa? jelas kita Pak. Jangan dulu apa. Saya Harus diri bilang sini ke dulu kamu, kita. gini dengar dulu Vano, baik-baik. Yehova. Begini dek, Yesus Orang itu Kristen. Tuhan atau apa Pak? Atau Yesus begini, itu Bapak Tuhan, menuhankan saya Yesus? Kristen. Bapak Saya menuhankan ini Yesus Kristen. enggak? Aduh. Bapak Oke, dengan bahasa menuhankan kamu Yesus ya. enggak? Iya. Saya coba pahami kamu iya. Kenapa? Bapak menuhankan Yesus enggak? Iya. Oh menuhankan Yesus. Ya Iya. udah, nggak usah. Nggak usah, nggak usah. sampaikan Oh, sama nggak orang usah. lain. Oh iya. Sama orang lain aja Pak, Mas sampaikan. Oh, sama orang lain berarti bukan dengan Anda ya sudah. Kalau bukan dengan Anda, saya bilang jangan menggunakan kata-kata yang ada di dalam itu yang coba untuk kau jelaskan kepada orang berhubungan dengan kekristenan. Nggak Anda tidak penting-penting mengerti. sama saya itu Pak, yang kamu sampaikan nggak itu Pak. penting. Karena yang Yang saya pentingnya sampaikan apa? ajaran Yesus. Sekali Ajaran lagi Yesus, saya kamu katakan kenal yang saya Yesus? sampaikan itu adalah ajaran Yesus Pak. Oke, Ya. kamu kenal Yesus? Karena Yesus datang ke bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Apa itu? Bukan Apa seperti kamu ajaran mengerti Paulus. itu? Bukan seperti Apa ajaran kamu mengerti Paulus. itu? Bukan Yehova saya ya? tanya apa yang kamu mengerti. Yesus datang ke bumi tidak apa?
meniadakan Pano hukum saksi Taurat. Yehova. Apa yang dia ngerti? Baca nanti Efesus 2 ayat Oh, 15 oke. Pak. Sebab mati sebagai manusia Ya, telah dibatalkan hukum Taurat semua perintah. Bayangkan. Ustadz Alif ya udah saya izin turun, kebetulan yang bicara ini tanpa ini, jadi saya izin turun ya Pano Bang saksi Andi. Yehova. Ustadz Iya, Alif nggak ini apa-apa, Pak. saya Maaf, ngomong maaf, dengan Pak, Kristen ya, yang maaf, buat Pak, saya ya, jadi nggak ini. minder jadi. Aku Orang sendiri pun kalau jadi masih menuhankan blank Yesus, ini. saya tidak apa-apa. Itu aja. Pano Ya Pano udah, ya saksi udah, Pano. Yehova. Pano Ya saksi sudah. Dari Yehova. tadi dibilang sama ibu ini aku Nasrani, dibilang Sasio. Kok beda-beda apa? Bapak enggak mendalam, ibu enggak mendalamkan. Kalau enggak aku tahu apa mendalamkan apa tidak tahu salah. Iya, Vano. Nasara saja mungkin dia nggak tahu apa maksudnya Nasrani, Nasara, penggunaan kata Nasar itu. Jadi menurut Pak Pano di situ Tuhan atau bukan? Ya, Pak Pano tidak menuangkan anak orang. Ya, makanya Ya, udah. banyak Ustadz orang Alif saya izin turun ya, menjadi Bang Handi dan juga kawan-kawan di sini, Rabi, Bang Rabi, Viko. Ya, apa, Pak apa, Pendeta. apa Oke, dikatakan ya, ini? lagi Apa namanya? makan dulu, izin. Yesus Aku mengatakan lagi apa? makan dulu, lanjut yang lain. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya, mereka itu sesungguhnya adalah serigala yang buas. Ya, ini harus tahu kita. Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Dan Yesus mengatakan itu. Tuhan, tetapi bukan hamba Tuhan. Kebanyakan hamba duit, hamba uang. Itu oknum. Nah, gini aja. Mbak Tika, Yesus itu utusan Tuhan atau Yesus Tuhan, Mbak Tika? Yesus itu Tuhan itu sendiri. Oh, Nah, tapi kalau ini Yesus, dia. tapi Yesus berkata aku utusan Tuhan, bagaimana tuh? Itu merendahkan diri. Karena Oh, tidak mungkin merendahkan. dia meninggalkan diri. Saya Tuhan, sembahlah saya. Tidak mungkin dia katakan Oh, seperti itu. iya. Jadi Tuhan bisa merendahkan diri ya? Maksudnya bukan merendah. Udah, maksudnya tadi Ibu itu ngomong hati, merendahkan diri. rendah hati maksudnya. Oke. Udah Waktu dia Yesus berdoa, balak-balak waktu Yesus berdoa itu Bu Tika berdoa kepada siapa? Yang mana? Waktu Yesus berdoa dia berdoa kepada siapa? Kalau Kepada di dirinya Kristen kan sendiri, Pak. ada Unitarian, ada Trinitarian. Kalau Unitarian beranggap itu Ibu Tika ini kan saya tanya Bu Tika, Yesus berdoa Kalau kepada saya- siapa? Ya. kalau saya itu Yesus kepada Bapa. Saya Ya. Dia Trinitarian. berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapa. Oh, berarti Yesus dan Bapak beda. Tiga tapi satu. Ketawa lagi ayo. Ya, enggak ketawa. Jadi Yesus berdoa kepada Bapak. 3-in-1. Oke. Susah Terus sih. yang mana yang Tuhan, Penjelasan Bapak atau Yesus? Trinitarian susah panjang. Saya kan nggak mendalami. Saya nggak sekolah teologi. Kalau yang sekolah teologi baru ditanya. Saya kan jemaat biasa ya mah. Ya udah. Bapak sama Yesus sama atau beda, Ibu Tika? Kalau bagi saya Hmm, beda. beda. Yang mana yang Tuhan? Bukan berarti Kalau berarti beda, dua Bu Tika, wujud. kalau Bukan. kalau beda yang mana yang Tuhan? Kenapa? Kalau Bapak dan Yesus beda, yang mana yang Tuhan? Ya Tuhan itu Yesus. Jadi Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Jadi Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Maksudnya Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Maksudnya gimana? Kenapa? Kalau Bapak dan Yesus itu beda, yang manakah yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Tuhan itu kan Allah. Saya nggak terlalu bisa menjelaskan, tapi saya mengerti kan, karena keyakinan kan masing-masing kan. Saya mau tanya lagi nih terakhir. Sudah itu turunkan. Kita baca dulu apa Yohanes 6 ayat 38 sampai Aduh, 40. Pak, aku nggak mendalami. Suami saya yang tahu, tapi dia lagi sibuk kerja tugas kuliah. Ini saya mau Dia nggak tanya. ngerti apa-apa, kenapa Bang Pano, jangan Islam dipaksa. ngatain
Kenapa orang Islam pengertian kafir bagi Islam itu seperti apa sih sebenarnya? Kenapa kafir? Ya seperti pengertian bagi agama teman-teman saya di Muslim seperti apa makna kafir? Kafir itu orang yang menutup diri terhadap kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Menutup diri. Bagaimana cara menutup diri? Ya, Iya. Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Isa alaihissalam itu utusan Tuhan, utusanku, tapi Anda menutup diri daripada kebenaran itu sehingga anak Maria ini Anda tuhankan. Itulah kafir. Oh Gitu. iya. Berarti di luar Islam itu kafir semua. Ya iyalah. Kafir Ini itu saya tidak belajar percaya. kata yang komen-komen bagus ini loh, Mbak, sembarangan daripada ya. Ini saya itu belajar. kata-kata bagus Saya loh, Mbak, pengen tahu kata-kata dari kafir itu. Teman-teman Muslim. Iya. Kenapa Mbak? Ibu marah kalau Anda kafir. Enggak, yang komen ngomongnya sembarangan. Saya Ya iya menutup diri dari kebenaran. Yang komen Iya, tuh iya, biarin iya. aja, Mbak. Kemudian Jadi menutup diri dari kebenaran itulah kafir. Yesua Amasya berkata, aku utusan Tuhan, Anda bilang Tuhan. iya. Kan gitu. Ya terserah saja Mbak, nggak dipaksa kok. Berarti arti kafir bagi Muslim itu menuhankan manusia gitu. Iya, kan manusia itu bukan Tuhan. Iya. Tapi Jadi kafir kalau itu, debat panjang tapi kalau- kafir itu tetap nggak boleh dimusuhi. Sepanjang kafir itu mau hidup berdampingan. Seperti di Indonesia ini kan hidup berdampingan, nggak boleh saling bermusuhan. Gitu. Iya. Tetap kita harus rukun dan Karena damai. yang di Islam itu kan yang salah itu pengertian jihadnya. Jihad itu kan diartikan yang radikal. Karena sebenarnya jihad itu kan maknanya mencari Kalau nafkah. nggak ada kata jihad, Mbak, Indonesia tidak akan merdeka. Ya, pejuang Islam iya. itu berjihad untuk mengusir penjajah agar negaranya, tanah airnya merdeka. Itu jihad namanya. Maksud saya yang kemarin-kemarin kan kalian teman-teman kalian yang masih muda terdoktrin bahwa jihad itu yang bawa Apa? tas hitam itu kan. Jadi salah pengertiannya seperti itu kan. Apa itu? Dia bawa tas hitam di keramaian. Ya itu salah itu. Itu Iya, bukan jihad itu. itu bukan berjihad, itu namanya blow on, tolol, Saya tuyul. tas saya warna hitam gimana Bang Hadi? Enggak, dia nggak mau menyebutkan. Jadi orang yang begini Butika dengarkan. Ajaran Islam tidak ada untuk membawa sesuatu mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain. Itu nggak ada ajaran Islam, itu namanya mati konyol. Gitu. Iya itu maksudnya coba di pesantren diajarkan. Di pesantren nggak ada ajaran kayak begitu. Mbak Nggak ada. Tika ini aku dengerin dari tadi dia terlalu masuk dengan ini semua dia nih dalam pikiran dia karena yang kan negatif melulu karena terus dari tadi. wajah Islam kan di masyarakat umum seperti itu. Penegakan sunnah itu. Wajah Islam itu tergantung dari perspektif Anda memandangnya seperti apa. Buktinya Islam di Indonesia mayoritas ini Anda nyaman-nyaman toh. Anda ke pasar mayoritas Islam, Anda nyaman nggak ke pasar? Ya kecuali di Aceh. Loh, di Aceh kenapa? Di sana kan mayoritasnya yang kayak mau pindah Emang agama kenapa? Kristen. Kenapa Emang dia kenapa tuh, Mbak? masalah? Mbak, Kenapa Aceh lu bawa-bawa? Mbak, kenapa di Aceh saya Ah, ini mulai saya lagi orang nih. Aceh, kenapa Mbak di Aceh? Mbak? Di Aceh ada yang masuk Kristen terus disesah gitu, maksudnya Di dia mana? Di Di mana, mana, Pak? Di mana? Wah, nggak tahu detail tempatnya, intinya di berita Makanya gitu. jangan bahas Mbak kalau nggak tahu tempatnya yang jelas jangan ngomong kayak gitu. Saya orang Aceh nih. Aceh itu Serambi Mekah berlaku hukum Islam di sana, Mbak. Kenapa? Kenapa lu larang orang? Itu diskresi kenapa? Ah, kenapa? Ini contohnya tadi. Kami dari Ya contohnya kenapa? Ya, itu seperti Kenapa? Kalau Mbak, tolonglah kalau nggak ada data nggak usah ngomong, ngeri loh Mbak, ini berbahaya loh omongan Anda itu. Iya, ntar dulu biar Bang Hadi dulu yang ngomong sama Mbak Tika, yang lain diam dulu.
Gitu loh Mbak. Iya, iya, iya. Kenapa dengan Aceh? Masalah buat Ah, Anda? bukan, maksudnya contohnya saudara-saudaraku yang Contohnya apa? Coba ambil contoh kenapa? itu tadi apa ya, saya lupa. Kenapa? Tadi anak saya suruh ganti TV. Tadi bilangnya apa ya? Bilang Aceh tadi itu. Daripada gini ya Mbak ya, ini dengarkan dulu ya Mbak. Radikalis. Mbak, dengerin dulu Mbak. Agama yang Anda anut itu Mbak, agama yang Anda anut sekarang ini itu adalah hadiah yang dibawakan Ini yang oleh komen penjajah. menghina warga Aceh. Dengarkan dulu Mbak. Mbak, Diam dulu, abaikan dulu taping yang di Iya, bawah. iya, iya, Dengarkan ya. Teman-teman juga diam dulu ya, biar Bang Handi yang jelasin. Mbak ini kan Iya, diskusi di sini, bukan diskusi sama yang di bawah. Iya, yang di bawah Mbak itu. ini, Mbak ngerti nggak agama yang Anda anut itu agama penjajah? Ngerti atau tidak? Penjajah. Hmm? Iya. Ngerti nggak? Aduh, saya udah lupa. Yang Joseph Paul sang bilang apa? Lupa, Yang bawa Kristen masuk ke Nusantara siapa Mbak? Aduh, saya emang kalau secara nggak terlalu aneh. Ya giliran agamanya sendiri nggak ngerti, giliran framing ngerti. Gimana Ini kamu ini Mbak? masalah tahu Giliran agama, framing ngerti semua. gitu loh. Agamanya sendiri dia nggak ngerti sejarahnya dari mana. Kenapa? Mbak, giliran kamu framing ngerti, giliran Bukan asal framing. agamamu nggak tahu Nah, ini siapa yang tadi. bawa. Ini nggak ada sampai ke agama penjajah. Ini Ya tadi itu saya memang tanya. agama penjajah yang ibu bawa pakai itu sekarang. Yang bawa masuk siapa kalau bukan Belanda? Tapi kan Belanda yang bawa. ajaran Kristen memang nggak mengajarkan untuk Apa? membunuh. Yakin? Kenapa lu bunuh Yesus? Kenapa Yesus dibunuh? Itu sudah itu sudah Sudah apa? Sudah apa? Itu sudah Sudah apa? apa namanya, Menjadi sudah apa? terbuatkan gitu loh. Udah saya kan kurang Siapa paham. yang menubuatkan orang Tuhan melarang membunuh kok? Itu sudah terbuatkan Kak di perjanjian lama. Nabi Di mana ada menubuatkan Yesus mati? Nggak ada. di Nggak ada. perjanjian lama kan sudah Nggak dibilang ada Mbak. Nggak nanti ada. akan ada. Mbak boleh bunuh orang nggak Mbak? Di Undang. Bible Anda, Mbak, di Bible Anda boleh bunuh orang nggak? Nggak boleh. Terus Ajaran kenapa Yesus Kristen dibunuh? itu nggak begitu. Terus kenapa Yesus dibunuh? Orang Belanda dan orang Kristen yang membunuh itu bukan ajaran Kristen karena dasarnya nggak boleh membunuh. Kenapa Yesus dibunuh kalau nggak boleh bunuh Mbak? Yesus dibunuh kan itu sudah dibuat, maksudnya sudah apa sih? Sudah seperti itu jalan ceritanya. Dia Nah, akan itu namanya kau bunuh orang baru kau Tuhan kan, betul? bukan saya yang membunuh kan orang Roma. Roma itu. Iya, bekas dibunuh orang kau Tuhan kan, betul? Itu kan keyakinan masing-masing, Kak. Ya iya Katakan keyakinan begitu. kamu. Iya. Keyakinan kamu itu ya Yesus dibunuh baru kau Tuhan kan, itu keyakinanmu toh. Jadi saya tanyanya tentang ajaran teman-teman. Tadi sudah disampaikan di mana? Oh, di jihad tadi, di jihad. Nah kau tanya tadi itu tapi kau beri contoh Aceh. Ini menyakiti warga Aceh loh Bu. Ya Kalau kau nggak ampun, kau kasih kayak data. gitu, ya Allah. Ini berbahaya loh statement kamu itu. Loh, assalamualaikum. Inilah orang-orang tidak punya Tinggal di ilmu mana? asal ngomong. Mbak Tika tinggal di mana? Mbak Tika tinggal di mana? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Tika tinggal di tuh, mana? Itu Mbak Tika turunin aja Bang. Ya turunkan saja nggak apa-apa. Bahaya itu, bahaya banget. Bu. Serius bahaya banget itu. Aceh itu. Ya, Ini dia Bagus turun dia, secara- bagus. yang banyak Itu ajaran kasih nggak apa-apa, biar aja. Lanjut Bang Handi dan Mbak Tika yang lain tolong diam ya. Yang lain tolong kita nyimak aja. Ya, silakan dilanjut Bang Handi. Aceh itu Serambi Mekah. Di sana mayoritas Islam. Di sana hukumnya hukum Islam. Kenapa Anda yang permasalahkan? Bukan dipermasalahkan, Om. Ya tadi Anda permasalahkan loh. Itu contoh, bukan cuma Aceh, maksudnya contoh salah satunya Aceh. Apa contohnya? Contohnya kan minoritas itu banyak dipersekusi, Ya banyak. di siapa yang dipersekusi? Ini bahaya nih, siapa? Kasusnya mana? Kalau yang itu pernah cewek. Ya mana datanya kah? Ini bukan Mana data, datanya? Om. Kenapa nggak melapor polisi kalau dipersekusi? Siapa itu? Bukan cuma Aceh, banyak loh Kristen itu di. Asal ngomong aja nih Mbak ini. Mbak ini kalau nggak ada suami mending tidur Mbak daripada ngaco di sini.
Statement Anda itu Ini namanya provokatif. Divide et Impera ini. Iya, Iya, warisan Belanda kayak gini mengadu domba. ngadu domba. Bukan Siapa ngadu orang domba. Kristen yang udah di ini Bang, dieksekusi jangan di Aceh? fitnah, loh. Mbak? Mbak, Jangan fitnah siapa saya, itu. orang di Aceh yang Kristen, orang Kristen yang siapa yang udah dieksekusi di Aceh? Coba jawab, Bilang Mbak. saya nggak Kalau kenal, nggak ada, oh. Di berita yang muncul. jangan, oh. makanya jangan asal ngomong kau. Saya nggak asal ngomong. Saya orang Aceh ini tahu Ketik kayak mana aja siap di YouTube, sana. Ketik aja di YouTube, ketik aja pencarian ketik. Ketik aja. Ya, Ibu ini membawa data YouTube. Nanti saya kasih data juga. Ya, Udahlah, udahlah. 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 Bawa data YouTube. Izin sapa dulu. Ini Jirul ini dari mana? Selamat malam, Muslim apa Kristen? Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, saya daripada Malaysia. Ya. Jelaskah saya punya line? Oke, Islam ya. Hello. Aduh. Ya, Islam ya. Oke, saya punya line oke ke tidak? Saya punya line. Aduh. Apa sih? Enggak, Oke. ngomong Hello. Bang. Ya. Kalau 204 Muslim dari Aceh tadi ya? Ini Ya, yang saya maksud di apa ini. Kalau ketika saudara-saudaraku satu iman yang meyakini ajaran Yesus itu atau memakai Alkitab, baca baik-baik, simak, jangan hanya membaca tetapi tidak disimak. Inilah seperti perkataan Yesus ini, aku diutus Bapa, aku tidak bisa melakukan kehendakku sendiri. Yang saya lakukan ini La ilaha illallah. adalah tugasnya, kehendaknya, bukan tugasnya, kehendaknya. Itu yang saya sampaikan. Nah, datang tadi, membilang, oh ini, apa dibilang tadi? Udah salah, udah, Allah, baca. Ini ayat, Yesus sendiri mengatakan, kenapa tidak kalian menerima kenyataan ini? Ada apa? Ini pertanyaan dalam hati saya. Ada apa, saudara-saudara? Yesus sendiri mengaku, bibirnya, suaranya mengatakan, aku adalah utusan Bapa. Kenapa? Ada apa dengan kalian? Saya tanya dulu. Ya, siapakah saudara-saudara? Pak Anu kayaknya masih menyerang Pak Yusuf tadi nih. Ya, Ya, Apa- Ustaz Alif, ya. Masih kesel dia, masih kesel Kayak- kan, masih kesel kayak- sama iya. Pak Yusuf deh. Jadi saya harap, Sebentar. apalagi kalau disebut Ya, sama Papano, Bapak, Papano. luruskan kembali. Iya, Papano. Luruskan kembali. Sebentar. Iya, Pak. Ya, Ya, sebentar dulu Pak Pano, izin sebentar. Kita sapa-sapa dulu. Ya, biar kena sasaran Pak Pano ya. Kalau Bang Ji Samsu Muslim ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muslim. Ya. Oke, baik. Unkrau. Muslim Bang. Hadir. Oh, Muslim juga. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Waduh, kepada siapa Pak Pano ini berbicara kalau Muslim semua? Oke, mohon maaf ya. Nanti kalau ada yang Kristen request, mohon maaf ada yang saya turunkan ya. Siap. Biar kita sama-sama diskusi. Siap. Makasih ya. Sebelum itu, Oke. Assalamualaikum. Ya Bang, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Boleh saya teruskan? Ya. Boleh saya lanjutkan? Oke, begini, saya daripada Malaysia. Lepas tu kan ini kan adalah live daripada Indonesia dan kebelakangan ni live perdebatan agama ni sangat panas sampai ke Malaysia. Sangat. Takat ni paham enggak? Turunkan aja nih Ustaz Alif, nggak bagus namanya Ustaz. Provokatif. dia. Provokatif Ustaz. Turunin aja dia biar kita nggak ribut. Namanya aja begitu, nggak bagus banget. Namanya kok anti Islam, buset lah. Beraninya di media sosial. Coba kamu pergi ke pasar, teriak-teriak aku anti Islam. Jangan di media sosial kalau kau berani lah. Jadi abu dia. Kita Muslim nggak pernah loh pakai nama Moderator. anti begitu. Masa Boleh saya lanjutkan? terlalu. Iya, monggo. Oke, so isu tentang perdebatan agama ni memang dia sudah panas dekat Malaysia. Jadi dia menarik minat kami untuk menambah ataupun untuk mendapatkan lebih ilmu lah.
Oke, so saya suka dengan sesi yang begini. Sesi begini sebab dia melibatkan tentang perkongsian ilmu kan. Jadi nak kisah pun sama ada Ini aja Jirul, biar nggak panjang, di Malaysia itu pakai kata Allah masih boleh atau tidak? Allah ya, memang sebab kami Muslim kan, kami Islam. Enggak, Kristennya di sana pakai kata Allah boleh atau kalau tidak? itu, kalau sejauh itu saya tidak tahu. Kalau sejauh nggak itu tahu. saya tidak tahu. Sebab saya bukan non Muslim, saya Muslim. Jadi kita tahu memang Muslim pakai Allah. Itulah. Cuma saya mau tanya, macam tadi saya daripada live dekat sebelah. Live sebelah tu kebanyakan non Muslim lah. So banyak yang macam menghina ataupun menghujat kita kan sebagai seorang Muslim. Jadi apa pandangan kamu tentang sesi perdebatan ni? Adakah dia jadi satu perkongsian ilmu ataupun tentang menjatuhkan antara satu agama? Sedangkan dalam agama kita, Oke, udah dijawab. Kejap. Bagi saya bercakap dulu, okey. Sedangkan dalam agama kita ada satu hadis Al-Quran, minta maaf. Dia kata agamaku adalah Nggak boleh begitu. kejap. Bagi saya bercakap dulu. Okey. Lakum dinukum waliyadin nggak boleh begitu. Ada sebelumnya. Betul ya. Lebih kurang Itu begitulah. ada asbabul nuzulnya itu loh. Betul. Tapi sebab kita ni hidup dalam keadaan dalam Udah cukup lah, panjang lah. universal kan. Jadi Udah cukup lah, kita Ustaz. perlukan apa sih mau tanya tadi ya? Kepanjangan lah itu. Penyampaian poinnya aja, Bang. Maksudnya Poinnya aja apa Okey, gitu. maksudnya saya mau sampaikan gini adalah kalau boleh kita berkongsi tu kita tidak menjatuhkan sesiapa. Sebab saya nampak komen terlalu banyak yang cuba menjatuhkan daripada kita macam okey. Faham tak maksudnya? Paham, dari tadi paham. So itu je lah yang saya mau sampaikan sebenarnya. Dari tadi paham kok. Ya betul. Sangat Pak, makanya tadi ada nama provokatif aja tidak kita naikkan. Itu membuat suasana jadi tidak bagus. Kita diskusi sehat. Yes, Sudah betul. sangat paham Bang. Bang Andi lanjut dan Bang Ucok ya. Saya izin ke warung bentar. Yang jelas diskusi itu bukan mencari lawan. Ini tadi kan perang pemikiran. Indonesia itu, Bro. Bible mereka di sini di Indonesia itu juga mungkin dipakai di Malaysia LAI. Itu banyak mempergunakan kata atau istilah Islam. Ini pemeran pemikiran supaya mereka paham bahwa istilah-istilah yang mereka pakai itu ya ditempatkan bukan pada tempatnya. Gitu loh, jadi diluruskan tiap hari. Lakum dinukum waliyadin itu memang bagimu agamamu, bagi kami agama kami, tapi ada sebabnya. Sebabnya apa? Tidak boleh mencampur aduk toleransi itu. Tidak boleh hari ini minggu depan saya ke gereja, minggu depan saya hari Jumat sholat Jumat. Itu kan asbabul nuzulnya ditawarkan. Kalau begitu kita damai. Tapi hari ini, minggu ini kau pergi tempat saya menyembah, minggu depan saya ke tempat kamu menyembah. Itu artinya lakum dinukum waliyadin di sana begitu. Gitu loh. Jangan tiba-tiba langsung keluar, itu ada sebabnya. Oke, mungkin Jadi toleransi nggak boleh kebablasan. saya ingatkan Oke. maksud apa tadi? Lakum dinukum waliyadin. lakum Bagimu agamamu, bagi dinukum. kami agama kami. Maksudnya bagi macam untuk saya mungkin maksudnya itu agama dia dan ini agama saya. Mungkin itu je lah. Tapi mungkin yang kamu sampaikan adalah macam minggu ni pergi church, minggu depan pergi masjid. Okey, saya salah faham lah tu. Ya itu maksudnya keluarlah kata-kata bijak itu firman Allah begitu. Bijak tuh Islam itu. Betul. Silakan kamu beragama sesuai agamamu, kami nggak ganggu kok. Betul. Gitu. Ya, itu betul, saya sokong semua itu je lah. Oke. Terima kasih untuk Malaysia. Jangan berpusing-pusing lagi ya. Mantap. Tetap kita berkongsi dengan baik. Tapi ada satu lagi soalan. Kan dekat FYP kami ni paling banyak tentang Elia apa? Saya tak tahu Elia siapa. Kalau kamu tahulah Elia tu siapa? Oh, itu yang fiti-fiti si Elia masuk ke fiti dia maksudnya, Bang Andi. Betul. Jadi apa pandangan kamu tentang dia kan ada menyentuh juga tentang kita punya agama dan sebagainya. So Elia siapa sih, nggak paham gue siapa Elia yang mana, yang di Bible apa di mana? Hoak dia bang, hoak. Elia itu hoak itu. Nggak paham gue. Itu manusia Dia punya statement manusia hoak. najis itu udah gara-gara dia itu kayak gitu semua.
Ya, udah Bang Jik. Kira-kira Nggak usah biar kita terlalu ganti banyak, Bang Jilu. nggak usah terlalu bawa banyak kasus yang receh-receh dibawa ke sini, karena di sini bukan studi kasus juga gitu. Di sini edukasi, ya. Bener ya, Jadi lucu Pak kasus-kasus Andi yang sama receh Andi. udah lah. Gantian ya. Bang Ekimo, selamat malam. Bang Ekimo. Selamat malam Bang Ekimo. Waalaikumsalam. Islam Bang. Oh ya, Islam. Oke, apa yang mau disampaikan Bang? Mic-nya didekatkan dulu Bang. Nggak jelas suaranya. Didekatkan dulu. Didekatkan mic-nya. Oh Bang Ekimo, nanti gantian dulu deh kalau begitu sama yang lain ya. Kebetulan yang request di bawah teman-teman kita Muslim kayaknya. Biar ikut terus sapa sama Bang Handi dan Bang Alip. Silakan Bang apa yang baru masuk, Bang Joel J. Silakan. Halo. Ya, Islam, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa yang mau disampaikan Bang? Ada ya apa Bang? Ada Bang Handi, Bang Fano yang sudah nggak menuhankan anak orang, atau ke Bang Alip? Silakan Bang. Singkat Ini Bang. Bang, Ya, salam. Iya. Siap. Oke. Salam dari Silakan. Makassar ini Bang. Salam dari Makassar ini. Halo. Halo abangku. Iya Bang, mau Bang? Lanjutkan ngomongnya Bang, lanjut. Iya Bang, ini kan yang ingin saya tanyakan ini yang masalah agama yang di sebelah itu. Emang agamanya itu masuk ke negara kita ini memang dari negara barat ya? Itu aja lah Bang. Oke. Soalnya kan di Jawa kan ada namanya Wali Songo kan, dari dulu kan sudah diajarkan masalah tentang Islam. Kok tiba-tiba langsung aja masuk agama ini? Yang selebihnya yang selama ini kan yang masuknya itu kan agama ini yang pertama kali masuk. Terutama di Serambi Mekah itu Bang, di Aceh kan? Iya. Ya itu aja lah Bang. Mohon penjelasannya. Oke. Siap. Jadi sebelum Indonesia merdeka ya, tanah tumpah darah kita Nusantara waktu itu sebelum ada Islam, sebelum ada Kristen gitu. Ya. Dulu kan aliran kepercayaan. Terus Iya, kemudian betul. Hindu kan gitu. Ya. Ya, kemudian masuk Islam melalui Gujarat, Persia, ada 3 Persia kan begitu. Dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Arab. Jadi Islam masuk ke Nusantara itu nggak melalui peperangan, perdagangan. Terus kemudian berkembanglah Islam sampai saat ini. Kemudian kalau pertanyaan Anda, siapa yang membawa agama Kristen? Ya mereka berbanyak versi juga. Ada yang namanya Nomensen, Jerman ke daerah Sumatera. Ada juga Portugis di wilayah timur. Ada Inggris di daerah Jawa dan sekitarnya. Kemudian beralih ke Belanda. Belanda inilah banyak memegang peranan penting. Bersama misiorisnya datang, itu yang ada disebut Leckdecker pada tahun 1000 sekian kan begitu. Nah mereka mendirikanlah, membawa Bible lah ke Nusantara, membangun gereja, karena sambil menjajah dia juga harus beribadah toh. Siapa Bangku? Nah supaya dikenal oleh masyarakat sekitarnya, orang Melayu ini ya diterjemahkanlah Bible mereka berbahasa Belanda ini ke bahasa Melayu, dibantu oleh para ulama kita yang namanya ada Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Makanya di situ istilahnya banyak sekali, istilah Islam, ada kata Ka'bah, Assalamualaikum dan seterusnya, kata Allah, Nabi, Alkitab kan gitu. Jadi jawabannya adalah yang membawa ya orang asing tadi itu yang saya sebutkan, gitu Bang. Siap. Ini Bang, bisa satu lagi Bang? Silakan Bang. Ya, satu lagi. Ini kan si oten-oten yang sering masuk ini di room-room yang lain itu Bang, kan yang sering dipermasalahkan itu masalah ini yang tentang penyembahan kita kok ya ke batu, yang ditujukan kan ke sana kan Abang, yang tinggal dijawab aja Bang. Iya, itu kan bikin jengkel aja tuh Bang, bikin memang panas telinga.
Nah inilah yang disebut tadi Ustadz Alif, ada namanya kafir harbi. Sekarang menyerangnya dari segi pemikiran, ya kita lawan lah. Kalau dia mengatakan kami menyembah batu, ya buktinya tidak ada data di Al-Quran menyembah batu. Nah, itulah Bang. Ka'bah itu adalah arah kiblat saja, nggak ada. Iya, sedangkan di kitab mereka kan selalu revisi-revisi begitu. Artinya kan Yang direvisi itu ada yang namanya terjemahannya aja, Bang. yang Kita juga harus adil, yang mereka revisi terjemahannya saja. Ya, originalnya enggak. itu kan saya kan orang awam lah Bang ya, masalah ini. Yang sering saya dengarkan itu ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Yang dia pakai kan yang saya dengar itu kan Bang yang perjanjian baru. Perjanjian lamanya kemana? Kalau perjanjian lama kan yang saya dengarkan di situ memang sudah ada nama Ahmad kan, Nabi kita. Enggak ada, Bang. Yang sudah diterangkan di situ. Enggak ada. Kita memang, boleh Bang. lah ngemis, enggak ada. Yang di Al-Quran ada. Sebelum sesudah aku, kata Nabi Isa alaihissalam, akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Itu di Al-Quran. Kalau di Bible mereka enggak ada itu. Oh Itu gitu nggak Bang. perlu lah kita bahas Gitu, Bang. mengemis-ngemis di Ini kan- sana. Kecuali kajian akademik di kampus boleh lah. Iya. Itu nanti membingungkan umat nanti kalau Ya kita gitu bahas kan di yang sini. sering itu yang sering dengar yang sering saya dengarkan di itu Bang yang kita masuk tadi. Kajian-kajian seperti itu kan. Ya nanti lah kalau abang masuk ke di Zoom aja nanti kita bahas. Kalau Yang daerah pasti ini lain kan nggak ada begini itu. nggak ada. Kecuali ada Kristen mau bahas saya berani. Tapi kan ini nggak ada. Nanti kita monolog gitu loh, Bang. Ya masalahnya Pak Fano Siapa Bang? akui lagi. Oke lah Bang, makasih banyak lah Bang ya. Udah dinaikin. Oke, makasih Bang. Ya, ya, salam. Ya, salam. Bang Ridwan. Ya. Iya, salam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ridwan, monggo apa yang mau disampaikan? Islam apa Kristen? Bang Ridwan. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, silakan Bang. Ada pertanyaan atau apa untuk Bang Pano, Bang Alip, sama Bang Andi Silebes? Silakan. Saya cuma mau tanya sama Bang Handi Gede banget suaranya. untuk Halo. Kecilin dikit, Bang. Besarin Bang, bukan kecilin. Nah, ya, benar. Kebalik. Sorry. Oke, kita jawab pertanyaannya ya. Gak apa-apa. Saya kan biasanya pinter agak bisa ngerti apa yang dia tanya. Ada Basaro. Ya kurang lebih begitulah. Jadi pertanyaannya begini. Kalian ini semua udah pada makan malam belum? Kalau belum, ya silakan makan. Ada yang sudah? Tuan itu tadi jaringannya kurang bagus kayaknya itu. Nah pertanyaannya udah saya paham. Dia nanya, kalian udah pernah makan belum? Gitu. Pertanyaan kedua lah Bang, silakan. Bang. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara mendaftar di API? Silakan Ustaz Alif Yang dijelaskan. kedua turun katanya malah hilang ya. Enggak, pertanyaan kedua serius. Dia tadi aku dengar bagaimana cara mendaftar di API, Ustaz Alif, silakan. Oke, baik ya, terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Alhamdulillah buat kawan-kawan yang ingin bergabung di Yayasan Apologet Islam Indonesia, di mana kita di sini fokus berdakwah lintas agama, membantah syubhat, membantah fitnah, dan kita memerangi kafir-kafir harobi yang berusaha merangi secara pemikiran dan akidah Islam. Yang ingin bergabung silahkan daftar, buka websitenya di www.apologetislamindonesia.org. Aduh, sorry sebentar. Isi data
kolom yang mesti diisi. Ketika selesai lalu kirim pendaftaran dan nanti mendapat balasan dari pihak admin. Balasannya ke emailnya ya. Makanya di situ ada kolom email yang mesti diisi karena nanti di situ akan ada balasan ke emailnya. Nah, sekiranya dalam 2-3 hari belum ada balasan, pingin lebih cepat lagi, kirim ulang ke emailnya. Tapi ingat, syarat utamanya masuk lewat website www.apologetislamindonesia.org. Di sini menambah tali persaudaraan kita yang memang kita bergerak sama-sama membantah syubhat, membantah pemurtadan, penyesatan dan sebagainya baik secara online maupun offline. Karena kita di sini terhubung dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, itulah Indonesia. Dari Sabang sampai itulah Indonesia. Semua saudara api sudah ada di sana semua. Kita bisa berkoordinasi, saling mendukung, saling bahu-membahu dan menambah tali persaudaraan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Itu balasan yang setimpal ya, Ustaz? Apa itu? Tapi katanya ada mendapat balasan yang setimpal ya, betul ya? Iya tah, saya lupa loh. Goyan. Biar Pak Panu puyang. Halo, izin dulu ya. Halo, ya. Izin dulu karena udah ini dari tadi kita gabung di sini karena ini mau malam, jadi makan gitu ya. Jadi saya menyampaikan kepada orang Bapak, saudara-saudara saya yang telah gabung di Komal ini dan begitu juga pula dari bawah yang menonton ya. Bila mana ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan di hati saudara-saudaraku, mohon dimaafkan ya. Karena aku sedikit tadi ada ini agak besar suara, bukan dalam artinya saya marah karena hujan di sini, kebetulan hujan waktu menyampaikan kepada Bapak pendeta itu tadi ya hujan deras di sini, maka saya jadi sekali lagi saya sampaikan mohon dimaafkan bila mana ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan. Cumanya saya di sini hanya menyampaikan kembali kepada kita, ayo bahu-membahu melakukan, mengikuti ajaran yang sudah disampaikan Yesus kepada kita. Kira-kira begitu. Kiranya Bapa di surga memberkati kita selalu dan mengasih kesehatan, umur yang panjang. Haleluya. Supaya ini ya. Udah kami maafkan Pak Pano, tapi kalau seandainya Pak Pano mengucapkan dua kalimat lebih cepat kami mainin lagi Pak Pano. Lain kali juga atau bentar lagi nanti saya izin turun ya. Oke, Pak Pano, terima kasih banyak. Ya ini Bang Sahuri nih Bang Bang Alif Sahuri. Silakan Bang Sahuri. Bang Sahuri monitor. Ya, halo kan. Ya, Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Oh ya, oke, silakan Bang, apa yang mau ditanya? Tapi enggak Kemarin udah dicoba Bang, daftar di API susah nampaknya. Nggak connect, payah kali connectnya Bang. Bukan jaringan. Susah apanya? Jadi kalau masalah daftar di API aku kan udah berkali-kali, waktu kemarin itu juga pernah, tapi alhamdulillah saya udah berhasil. Bang gini Bang, kalau menurut aku kan udah ngeklik yang di link yang di YouTube, udah ngeklik yang di link yang di channel channel sahabat itu. Ada juga itu. Itu udah 3 kali. Akhirnya aku lewat email Bang. Langsung di ini aja ke coba langsung ke emailnya aja langsung. Nanti di situ bisa. Aku 2-3 kalau nggak salah 3 kali. Alhamdulillah berhasil. Benar kan begitu Pak Alif?
Sabar aja menanti, nanti juga akan dibalas emailnya, kan berproses juga. Gitu Enggak, sih. bukan nggak dibalas, Bang Hadi, bukan nggak dibalas. Pasti- Itu kitanya pasti dibalas. nggak terkoneksi, nggak terkoneksi. Kita buka gagal, itu yang terjadi. Iya, Aku yang gitu udah aku, Bang. pengalaman berapa kali kan gitu. Jadi Itu akhirnya akunya juga masuk di email langsung, daftar ke email gitu, dibalas gitu. Karena dapat emailnya juga dari linknya itu, dibalas gitu. Tapi yang penting gini aja Bang, ini kan baru mulai mendaftar. Insya Allah nanti kedepannya akan tercover semua. Dan kami masih berbenah dari waktu ke waktu, kan begitu. Terhubung juga ini melalui yang jelas Udah tunggu 3.000 aja. orang Bang Handi. Iya, Iya, udah 3.000 orang yang daftar, kewalahan adminnya. maaf Jadi sabar semuanya ya. Yang jelas intinya adalah kalau Anda sudah merasa muslim dan sudah mendaftar, insya Allah Anda adalah pejuang Islam. Itu intinya. Betul ya Pak Ketua? Aku udah 4 kali benar itu. Betul. Ya itu hanya formalitas Betul. saja Bang. Itu hanya formalitas saja. Yang penting tujuannya niat Anda baik, Anda adalah pejuang Islam. Itu intinya. Allah yang tahu. Kurang lebih begitu ya Bang. Formalitas menyusul lah, insya Allah. Oke? Oke Bang, terima kasih Bang. Oke Bang, makasih Bang. Ada satu lagi Bang. Ada satu lagi. Apa? Gue mau jual tanah. Bagi dong. Ini Bang, kan setelah sering juga saya masuk ke komal orang non muslim ini Bang. Jadi banyak kawan-kawan kita yang dari muslim kurang ilmu tapi naik. Nah, itu dia Bang. Jadi Oke, langsung dijawab. Langsung dijawab udah. Itu sudah 16 tahun yang lalu kami umumkan, kami sosialisasikan bahwa hal-hal yang demikian kan ada 3 cara Ustadz ya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ustadz ada yang jelaskan yang paling lemah-lemahnya itu adalah ya jangan sesuai dengan hatimu. Kalau sekiranya kamu punya keilmuan ya pakailah lisanmu. Tapi kalau nggak sanggup itu cukup yang ketiga dulu, selama-lamanya membela atau menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah kalau nggak cukup terus dipaksakan ya terjadilah demikian. Makanya tiap hari mari kita bersama-sama mengedukasi saudara-saudara kita agar tidak salah masuk nanti dipermalukan. Kira-kira gitu Bang. Oke Bang, mengerti Bang. Makasih Bang. Bang betul lagi nih Bang Sahuri. Kalau mau ngisi daftar kalau itu coba dijelasin yang jelas sesuai dengan KTP-nya ya, alamatnya apa, itu cepat juga itu. Kadang-kadang kayak gitu. Kalau kadang-kadang orang ini kan juga nggak ini kalau nggak jelas. Agamanya yang jelas, fotonya yang jelas. Ya Bang, kalau mengisi pendaftaran itu. Jelas kalau pendaftaran jangan pakai foto keluarga, foto sendiri aja. Pas nekan linknya itulah Bang, balik lagi dia ke link itu, balik dia ke link itu lagi. Oh, solusinya kalau nekan link balik lagi, mungkin harus Anda ganti HP misalnya atau pakai PC. Kalau pakai Google nggak bisa, pakai yang lain gitu. Atau pindah tempat, ya mungkin kadang-kadang begitu. Ini apa sih ini berisik ah? Ya elah, apa Ini sih? siapa ini? Siapa yang noise? AMM Dede. Nggak tahu itu ada yang di kotak berapa itu orang nggak jelas itu, coba di ini. AMM Dede itu. AMM Dede. Nggak ada di sini, nggak ada. Ya. Nge-lag Itu dia. udah. Ya kalau hal-hal teknis kayak gitu nggak usah terlalu ditanyain kok, saya mau masuk kok nggak bisa gitu loh ya, mikirlah, artinya ya mungkin pakai yang lain dan seterusnya gitu loh. Teknis kayak gitu nggak usah terlalu manja lah pakai nanya. Pusing lah semua loh. Ketua pusing loh. Soalnya dari semalam Bang, sampai hari Bang Andi nih, Ertata ini belajar Islam nih Bang Andi. Oh ya. Iya. Silakan Bang Ertata, monggo Ertata. Ertata mana sih? Wah. Oh iya. Silakan Bang Ertata, apa yang mau ditanya? Kedengaran nggak ya suaranya?
Kedengaran lah bang, kita kan punya speaker. Oh, Kalau iya. belum ngomong nggak kedengeran bang. Takutnya- Ngomong aja biar kedengaran bang kita. Enggak, soalnya saya pakai headset, kalau misalnya takutnya nggak dengar. Makanya saya tanya dulu. Ini saya ada satu pertanyaan ya Pak ya. Ini mengenai Yesus hamba Allah kan. Ini saya mau bahas yang ada di Al-Quran ya Pak ya. Boleh kan? Buset, mau membahas atau mau bertanya? Beda loh. Oh iya, mau bertanya soal yang ada di Al-Quran. Nah, kalau mau membahas salah, Anda harus memenuhi kualitas dulu. Kapasitasnya Iya, apa? saya mau begitu? bertanya. Sorry. Oke, silakan. Mengenai Ya Allah, nge-lag bang, nge-lag. Enggak, dia lihat dulu di Google-nya, nggak apa-apa, tungguin aja. Dia kan lihat data. Nanti takutnya langsung ditanya sama kita. Udah saya ngomong. Halo. Ya. Boleh jelasin Pak yang surat Al-Quran Al-Taubah ayat 31. At-Taubah. Bukan At-Taubat. Ya, sorry. Mereka menjadikan para nabi rahib Yahudi dan para rahibnya itu ya sebagai tuhan-tuhan mereka. Itu ya Ustaz Alif ya? At-Taubah 31. Iya, Pak. Ya. Ya, Kenapa mau ditanya apa? Penjelasan dari ayat itu gimana ya Pak? Ya silakan dijelaskan Ustaz. Anda diam dulu. Monggo Ustaz Alif. oh. Kirain mau dibacain dulu sama dia, jadi saya ada kesempatan buat minum. Kan langsung dapat. Nanyanya langsung. Enggak, maksudnya dia bacakan dulu gitu loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ittakhodu ahbarohum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibna Maryam. Al-ayah sadaqallahu. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Di sini banyak penjelasannya. Jadi di antaranya menjadikan Tuhan itu apa? Mereka itu mempercayai tulisan-tulisan yang dibuat oleh rahibnya itu sebagai firman Tuhan, sebagai ajaran, dan itu diajarkan kepada orang-orangnya, pengikutnya, dan mereka menerima pengajaran itu. Maka dikatakan mereka menjadikan rahib-rahibnya itu sebagai Tuhan. Nah, itu penjelasan sederhana saya begitu. Padahal di situ adalah bukan firman Tuhan. Padahal dari karangan mereka sendiri. Sudah dipahami? Belum ya Pak ya. Kan bentar, ada mobil lewat katanya di sini. Kan yang di situ kan mereka menjadikan rabi-rabinya menjadi Tuhan selain Allah dan juga putra Maryam. Bukan itu terjemahnya? Iya. Selain Allah dan putra Maryam. Bukannya Islam mengakui Tuhan itu cuma satu? Iya bang, ya, makanya saya bilang kan tadi begitu. Jadi mereka itu menjadikan rahib-rahibnya itu sebagai Tuhan. Maksudnya konteksnya apa? Tuhan di situ mereka menjadikan, meyakini pengajarannya yang bukan bersumber dari Tuhan, tapi meyakini itu dari Tuhan. Maka seolah-olah dituhankan juga gitu. Nah, contoh juga banyak kasus-kasus yang berlebihan dalam memposisikan rahib-rahib mereka. Ini lain lagi, nanti banyak konteksnya dalam memahami sebagai menuhankan. Nah, sekarang begini, saya izin tanya dulu. Surat-surat atau yang dikatakan tulis-tulisan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Gini ya Pak, saya juga kurang mengenal soal kurang belajar ya. Saya sini hanya untuk bertanya. Jadi saya kurang paham juga antar kedua agama. Jadi saya sini hanya mau bertanya. Gitu. Ya udah bertanya aja. Tadi udah dijelaskan, Anda udah ngerti atau belum? Enggak. Aduh. Piye tondo, Ndok? Gini Pak.
saya belum paham nih. Soalnya yang saya tahu ya dari surat itu artinya, ini memang proses Google ya, Google ya, saya juga nggak tahu bahasa Arab. Selain Allah dan Putra Maryam, berarti kan dalam kata-kata di sini kan Iya, gini loh Bang, gini Putra Bang. Maryam Anda itu kalau adalah mau, Tuhan Yang Maha Esa. iya, sekarang begini, contoh saya bilang, itu Nabi kami yang menjelaskan. Dijelaskan oleh dalam satu hadisnya juga disampaikan. Bahkan di situ para sahabat bertanya, malah bertanya di situ bahwa bagaimana mereka menuhankan, bukankah dia menuhankan Nabi Isa? Mereka itu tidak menyembah rahib-rahib itu. Maka Rasulullah itu menjawab, menjelaskan, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi konteks sebagai